Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Tauhid. Kita masih dalam bab Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab keutamaan tauhid dan amalan-amalan yang menghapus dosa. Saudara sekalian, para pemirsa manapun Anda berada, yang semoga ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Ini penulis menulis hadis dari Itban, mengatakan di sini fa innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut mengharap wajah Allah. Saudara sekalian, manapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, dahulu salat bersama kaumnya dan beliau ini pandangannya lemah dan kesusahan untuk pergi bersamanya, bersama kaumnya, bersama jamaahnya, mungkin untuk pergi ke masjid, dan beliau ini meminta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar, kemudian sholat bersamanya dari rumahnya, untuk sholatnya di rumah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama para sahabat, dari Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu. Tatkala masuk rumahnya Itban, maka beliau SAW bertanya, aina turid an usalla? Maka beliau menjawab, sol hahuna, salat di sini, menunjukkan arah di rumahnya. Maka Nabi SAW salat di rumahnya tersebut, dan para sahabat pun membuat makanan situ. Inilah yang ada uzur, mungkin untuk orang yang buta, yang dia berhalangan untuk kesulitan, maka walau mungkin bisa untuk sholat di rumahnya. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini dalam kalimat fa innallaha harama 'alan nar, ini Allah mengharamkan atas neraka. Mengharamkan sini ini mencegah dari neraka, masih tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ini atau yang lain, dalam pendapat yang ini mencegahnya agar tidak membakar orang tersebut. Kemudian di sini man qala la ilaha illallah, ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yakni syarat ikhlas, yakni dengan syarat ikhlas. Yakni sini dengan apa syaratnya? Dengan ikhlas, dengan dalil yabtaghi bidzalika wajhullah. Ini dalil yang menunjukkan keikhlasnya, yakni dengan mengucapkan kalimat tersebut, kalimat la ilaha illallah, ini mencari wajah Allah.
Maka di sini ya pada siapa yang mencari untuk mencari wajah Allah dalam mengambil segala sesuatu, maka ini akan Allah mudahkan untuk mencapai hal tersebut. Saudara sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutkan di sini orang yang ingin biar terhalang dari api neraka harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mengetahui maknanya hal tersebut. Ya, salah satunya di sini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara sekalian ya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tidak hanya mengucapkan kalimat saja. Ini harus mengetahui makna-maknanya. Di sini disebutkan miftahul jannah la ilaha illallah. Ya kunci dari surga adalah la ilaha illallah. Akan tapi sini ya kunci itu perlu adanya ya gerigi-geriginya agar bisa masuk. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini harus ada syaratnya, ada rukun-rukunnya. Harus mengetahui hal tersebut. Dan ini ada pembahasannya dalam masalah ini. Wallahu alam bishawab. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini menjelaskan atau mengatakan innal muttaqi la budda an yukamila wasail buqyah. Orang yang mencari wasail adalah menyempurnakannya wasilah pada tujuan tersebut. Wa idza akmalaha hurmat alaihi nar tahriman mutlaqan. Apabila sudah sempurna maka diharamkan nerakanya secara mutlak. Ini agar terhalang dari neraka atau Allah jauhkan dari neraka, maka adalah seorang menyempurnakan wasilah-wasilah. Termasuk sini adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar. Fa idza utiya bil hasanah ala wajhil akmal fa innan nar tukramu alaihi tahriman mutlaqan. Maka apabila didatangkan kebaikan dengan atas dan sisi yang sempurna, maka neraka diharamkan secara mutlak. Wa in utiya bi syai'in naqis fa inna fihi naqis fa yakunu nar fi alaihi fihi naqis. Dan apabila didatangkan sesuatu yang kurang, maka orang yang mencarinya kurang, maka neraka pun terhalangi secara kurang. Akan tapi sini menghalangi dari tauhid, jadi kalau seandainya sini seorang mengucapkan tauhid, maka di sini dia akan terhalang dari api neraka. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita melanjutkan hadis yang selanjutnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini tentang menceritakan Nabi Musa. Qala Musa alaihi salam,
Ya Rabbi alimni syai'an adkuruka wa ad'uka. Wahai Rabbku, ajarkanlah sesuatu yang aku bisa menyebutkan, ya menyebutmu dan aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, "Qala ya Musa, la ilaha illallah." Qul ya Musa la ilaha illallah. Maka jawab, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka disebutkan Nabi Musa pun, ya Rabb, qulu ibadaka yaquluna hadza. Wahai Rabb, semua hamba mengucapkan hal demikian. Maka Allah menjawab, ya Musa, law anna samawati wa asab'i wa amruhuna ghairi al-ardi sab'i fi kifah wa la ilaha illallah fi kifah malat bihinna la ilaha illallah. Kayak Musa, seandainya 7 langit dan penghuninya, selain 7 langit dan 7 bumi dan penghuninya, selain diletakkan di dalam kalimat, di dalam timbangan, maka yang berat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Maksudnya sini, ya, di suatu timbangan, ya, buat timbangan amal, kemudian kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan 7 langit dan 7 bumi beserta penghuninya, maka yang lebih beratnya adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian di sini sebutkan, ya ini adkuruka, aku berzikir kepadamu, wa ad'uka, ya aku berdoa kepadamu, ya ini merupakan ucapan alaihi salam. Ya, ini ada 2 perkara di situ, ya ini berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya. Maka di sini jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Ini adalah terkandung doa, dalam kalimat ini terkandung doa. Maka di sini disebutkan karena orang yang berzikir ini mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan kampung akhirat, ini surga. Dan ini terkandung apa? Doa dalam ucapan tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dalam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ibad yaquluna hadza. Saya ini semua hamba mengucapkan demikian. Ini semua hamba yang mengucapkan demikian. Maka disinilah ya disebutkan ya keutamaan apa? Ya, tauhid kalimat la ilaha illallah. Ini yang saya memberatkan timbangan. Kemudian sini ya keutamaan kalimat tersebut apa? Mengucapkan apa? Ini memberat ya timbangan nanti hari kiamat. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sini ya, ini kita lanjutkan hadis ya, qudsi. Ya, hadis qudsi ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini dari Tirmidzi, kemudian dari Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala berfirman, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khotoya sumalak kitani lam tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan dosa bumi dan langit,
kemudian engkau mendatangi, engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, maka aku akan mendatangimu dengan penuh ampunan. Di sini ya kok ya ucap dalam kalimat firman Allah Ta'ala ini merupakan apa, hadis qudsi, ya, ini hadis yang dari Nabi, yang diriwayatkan dari Nabi, kemudian apa, ini bersumber dari Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadits qudsi ini ya sama dengan, beda dengan Al-Quran. Ini dari lafadznya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ya, kemudian ini bedanya apa? Ini beda dengan Al-Quran. Ini kalau Al-Quran ini ada ya perantara, ya ini malaikat Jibril. Tapi kalau hadits qudsi ya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, kalau Al-Quran ini seorang harus ya suci dulu, ya beda dengan hadis. Kalau hadis qudsi ini harus wudu, dan ini ya, kalau Al-Quran ini dibaca ketika sholat, ya kalau hadis qudsi tidak bisa. Wallahualam bishawab. Kemudian saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ya kita melanjutkan ya pembahasannya. Kemudian di sini jadi bukan jadi kalau seorang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tanpa menyekutukan dengan sesuatu, maka ini akan Allah ya berikan ampunan pada seorang hamba tersebut. Dan la tusyriku syai'an, kalau tidak menyukai itu dengan sesuatu. Ya ini syai'an ini adalah umum. Jadi umum ya, semua ya, dosa-dosa atau maksudnya adalah kesyirikan. Ini la ta'tuka biha maghfirah, yani aku mendatangimu dengan apa, penuh ampunan. Ya ini di sini kebaikan tauhid dan keagungannya ya bisa menghapus dosa-dosa apabila bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak berbuat kesyirikan, dan ampunannya termasuk juga ya ditutup dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang punya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirnya kita cukupkan kita akhirnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.